Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah Yusuf dari kelas Kimia Sains. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang jari-jari atom. Salah satu sifat periodik yang sangat sistematik adalah jari-jari atomik. Dan unsur-unsur apakah yang dimaksud dengan ukuran atomik itu? Oleh karena itu, elektron dalam suatu atom unsur hanya dapat didefinisikan dengan istilah peluang atau probabilitas. Maka sesungguhnya tidak ada batas yang nyata dalam suatu atom. Namun demikian, ada dua cara yang unsum untuk mendefinisikan jari-jari atomik. Pertama, jari-jari atomik dapat dinyatakan sebagai setengah jarak antara dua inti atom yang bergabung dengan ikatan kovalen dalam suatu molekul diatomik, yaitu disebut jari-jari kovalen. Yang kedua, jari-jari atomik dinyatakan sebagai setengah jarak antara dua inti atom dari molekul-molekul diatomik yang bertetangga, yaitu disebut jari-jari van der Waals. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka dengan NIM 210106501005. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang jari-jari atom pada sistem periodik unsur. Jari-jari atom memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, dikarenakan semakin ke bawah jumlah kulit atom akan semakin banyak. Kemudian kecenderungan kedua yaitu dalam suatu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil, atau dapat dikatakan semakin ke kanan akan semakin kecil, dikarenakan muatan inti atom semakin banyak. Namun jumlah kulitnya itu tetap. Kemudian kecenderungan yang ketiga yaitu jari-jari ion positif atau biasa kita sebut kation lebih kecil daripada atom netralnya. Kemudian yang keempat itu kebalikannya dengan kation, jari-jari ion negatif atau anion lebih besar daripada atom netralnya. Itulah penjelasan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Geraldine Devi dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi sebelumnya. Jadi bisa kita lihat pada gambar yang tertera bahwasanya jari-jari atom CS lebih besar daripada Na, Pa, K, dan Rb karena memiliki jumlah kulit atom yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan jari-jari atom memiliki hubungan dengan sistem periode, di mana semakin bertambah periode atau kulit atom, maka jari-jari atom akan semakin membesar karena kulit yang dimiliki atom semakin banyak. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nur Armi Aulia. Saya akan menjelaskan mengenai energi ionisasi. Pada dasarnya, energi ionisasi didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari tiap mol spesies dalam keadaan gas. Energi untuk mengeluarkan satu elektron pertama disebut dengan energi ionisasi pertama, dan untuk mengeluarkan satu elektron kedua disebut dengan energi ionisasi kedua. Demikian seterusnya untuk pengeluaran satu elektron berikutnya. Jadi, suatu atom dapat membentuk ion positif dengan cara melepaskan elektron, dan suatu atom dapat membentuk ion negatif dengan cara menangkap elektron. Nah, contohnya litium dengan nomor atom 3. Konfigurasi elektron dari litium adalah 1s2, 2s1. Jadi, gas litium ini dapat melepaskan satu elektronnya menjadi Li+. Litium untuk bisa melepaskan satu elektronnya membutuhkan energi sebesar 520 kJ per mol. Dan untuk melepaskan lagi elektronnya satu lagi, litium memerlukan energi ionisasi sebesar 7298 kJ per mol. Ya, ini kan energinya besar sekali. Artinya apa? Artinya litium akan sulit untuk melepaskan elektronnya lagi.
Nah, untuk energi ionisasi pertama itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan energi ionisasi kedua. Hal ini terjadi karena ia sulit untuk melepaskan elektronnya lagi. Jika energi ionisasi kecil, maka ia akan mudah untuk melepaskan elektron. Sedangkan jika energi ionisasinya besar, maka ia akan sukar untuk melepaskan elektron. Dalam suatu tabel periodik unsur, bagi unsur-unsur yang segolongan, semakin energi ionisasi semakin ke bawah akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena elektron terluar semakin jauh dari inti, sehingga gaya tarik inti juga semakin lemah, sehingga elektron terluar semakin mudah untuk melepaskan elektron. Bagi unsur-unsur yang seperiode, makin ke kanan gaya tarik inti itu akan semakin kuat, sehingga energi ionisasi pada umumnya semakin ke kanan semakin besar. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Azizah Zahra dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi energi ionisasi. Adapun faktor-faktornya yaitu muatan inti, jarak antara inti atom dengan elektron yang akan dilepas, dan konfigurasi elektron. Energi ionisasi bergantung pada seberapa kuat muatan inti efektif yang dimiliki oleh atom yang bersangkutan, yang mana dapat dikatakan bahwa energi ionisasi bervariasi seiring dengan bervariasinya gaya tarik elektrostatis atau gaya Coulomb, yang mana hal ini juga berkaitan dengan jari-jari atom atau jarak elektron yang akan dilepas dengan inti atom yang bersangkutan. Semakin besar jari-jari atom, maka semakin kecil harga muatan inti efektif yang dimiliki oleh atom tersebut, yang mana berakibat pada semakin kecil energi ionisasi atom yang akan diuji cobakan. Akan tetapi hal itu belum tentu benar, karena telah ditemukan bahwa atom yang memiliki konfigurasi elektron penuh atau setengah penuh memiliki energi ionisasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan energi ionisasi atom yang berada di posisi terdekat dari atom tersebut dalam tabel periodik, dan juga lebih stabil dibandingkan atom-atom yang ada di sekitar atom-atom tersebut. Jadi spesies atom dengan konfigurasi elektron setengah penuh atau penuh atau sering disebut konfigurasi simetris memiliki energi ionisasi yang lebih stabil dibanding dengan spesies atom yang konfigurasi elektronnya kurang stabil. Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan energi ionisasi ini mungkin bisa dijelaskan pada slide selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anissa dengan NIM 210106500002. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan antara energi ionisasi dan nomor atom. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar karena jari-jari atom semakin kecil. Gaya tarik antara elektron terluar dengan inti semakin kuat, sehingga dibutuhkan energi ionisasi yang besar untuk melepaskan satu elektron. Selanjutnya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar. Gaya tarik antara elektron terluar dengan inti semakin lemah, sehingga dibutuhkan energi ionisasi yang kecil untuk melepaskan satu elektron.